Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari FRI 078 akan mempresentasikan tugas mengenai FMEA atau FMEA. Oke, langsung saja. Ini merupakan anggota tim kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Musyafa dengan rekan saya. Saya Muhammad Fazrio Reski Pratama. Saya sendiri Maria Beatrice Lumban Tobing. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Fajril. Oke, di sini apa itu FMEA atau pengertiannya yaitu FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi dan mencegah masalah produk dan proses sebelum terjadi. Tujuannya adalah untuk mencegah cacat, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Idealnya, FMEA dilakukan selama desain produk atau pengembangan proses, tetapi juga dapat diterapkan pada produk dan proses yang ada. Dengan menggunakan FMEA, biaya dapat dikurangi dengan mengidentifikasi peningkatan produk dan proses di awal pengembangan ketika perubahan lebih mudah dan lebih murah untuk diterapkan. Oke, di sini saya menjelaskan mengapa FMEA itu penting. Yang pertama yaitu untuk mencegah kegagalan dengan mengidentifikasi potensi masalah yang sebelum terjadi. Terus yang kedua ada meningkatkan kualitas dengan membantu membuat produk dan proses lebih andal. Yang ketiga ada efisiensi biaya yang mencegah biaya besar akibat kegagalan di kemudian hari. Selanjutnya ada memenuhi standar. Di sini FMEA memastikan kepatuhan pada regulasi industri. Selanjutnya ada prioritas risiko. Itu untuk memfokuskan sumber daya pada Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh area yang saya. paling kritis, meningkatkan. Oke, selanjutnya risiko kegagalan dan konsekuensinya dinilai berdasarkan tiga faktor utama. Jadi dalam FMEA, tiga faktor utama ini merupakan faktor yang penting untuk mempengaruhi si FMEA tersebut. Yang pertama ialah severity, yaitu peringkat tingkat keparahan mengevaluasi potensi keseriusan efek jika kegagalan terjadi. Kemudian ada occurrence, yaitu peringkat kejadian paling baik ditentukan menggunakan data proses nyata seperti log kegagalan atau data kemampuan proses. Kemudian yang terakhir itu detection, yaitu peringkat deteksi mengevaluasi seberapa besar kemungkinan untuk melihat kegagalan atau konsekuensinya. Ini dimulai dengan mengidentifikasi semua kontrol saat ini yang dapat menangkap kegagalan atau efeknya. Oke, di sini ada tahapan untuk implementasi FMEA, yaitu identifikasi proses atau produk yang dianalisis, lalu temukan potensi kegagalan atau penyebab dan dampaknya, lalu beri resiko, yaitu terdapat severity, occurrence, dan detection, dan prioritaskan resiko dengan RPN tertinggi, dan yang terakhir, rancang terapkan perbaikan dan evaluasi hasil. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan FMEA dari analisis pengendalian kualitas pagar di UD Moel Jaya menggunakan metode FMEA. Nah, penelitian ini di perusahaan yang digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada di perusahaan sehingga dapat ditemukan permasalahannya. Setelah itu, pengumpulan data ini dilakukan berguna untuk mengidentifikasi data yang sudah diobservasi di perusahaan. Data yang digunakan adalah jumlah dan sampel produk cacat dari segi pengelasan untuk bentuk tidak simetris dan pengecatannya. Nah, pengolahan data yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut, yaitu menentukan nilai detection atau D, occurrence atau O, dan severity S, dan RPN. Nah, yang pertama, pengolahan data yang dilakukan ialah menggunakan metode severity. Jadi, severity adalah langkah pertama dalam
menganalisis risiko dari banyak proses dan hasil dengan menghitung besar dampak atau peristiwa yang mempengaruhi hasil dari proses yang dapat diurutkan dalam skala dari 1 hingga 0. Dapat kita lihat dalam tabel tersebut, kita menggunakan skala 1 sampai 0 dengan terjadinya peristiwa. Jadi diidentifikasi menggunakan bentuk 1 sampai 0. Misalnya tidak ada akibatnya satu, tidak ada efek dari terhadap kualitas tersebut. Kemudian sangat sedikit akibatnya. Jadi kita nilai dengan skala 2, karakteristik kualitas tidak terganggu, dan seterusnya. Oke, selanjutnya di sini ada occurrence, yaitu occurrence adalah kemungkinan peluang kegagalan hasil dan proses dengan menentukan nilai dari skala 1 sampai 10. Kriteria probabilitas untuk kegagalan dalam proses dan hasil diuraikan dalam tabel di bawah. Nah, di sini ada skalanya seperti yang tadi udah dijelaskan, yaitu 1 itu tidak pernah dan 10 itu pasti. Pasti kegagalan itu ada. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada detection, yang merupakan penilaian kinerja kontrol yang dapat mengungkap kesalahan dalam kinerja suatu proses. Dapat diketahui bahwa skala penilaian detection ini 1 sampai 10, seperti contoh di bawah ini. Seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, yang skala 1 itu akibatnya sangat pasti dengan kriteria kontrol pasti melacak, dan seterusnya. Nah, kemudian ialah pembahasan dari kegagalan dari PT UD Muljaya Pembuatan Pagar. Jadi dalam PT tersebut mengalami beberapa jenis kegagalan, yaitu pengelasan. Yaitu penyebabnya ialah waktu pengelasan terlalu cepat antara satu lapis dengan lapisan berikutnya. Lapis pengelasan terlalu tebal, besi cor, berongga yang digunakan tidak cocok untuk aksesoris yang terlalu tebal. Suhu nyala, las asetilen terlalu tinggi menyebabkan plat perforasi ampere terlalu tinggi. Kemudian ada bentuk fisik tidak sesuai dan tidak simetris. Meletakkan besi halo kurang presisi, pengurangan besi halo tidak sesuai dengan ukur, tambahan part yang tidak sesuai membuat besi halo lain bergeser atau kelalaian pekerja. Kemudian ada painting, yaitu waktu evaporasi antar lapisan tidak cukup, tekanan angin terlalu rendah, lapisan terlalu tebal, pengencer yang digunakan tidak tepat, dan suhu awal clean terlalu tinggi. Oke, di sini ada proses produksi. Terdapat sejumlah kegagalan yang terjadi di mana data kecacatan diperoleh dari data historis dan pengamatan langsung pada saat proses produksi. Berikut adalah contoh gambar dari kecacatannya. Di sini ada beberapa gambar, yaitu contoh dalam kecacatan pengelasan, terus ada contoh kecacatan tidak simetris atau bengkok, dan juga contoh kecacatan pada painting atau saat pengecetan. Oke, di sini terdapat kesimpulan dari seluruh yang telah kami sampaikan. Yang pertama, penjelasan mengenai RPN 336, yaitu kurangnya waktu pengelasan antar lapisan diatasi dengan pengarahan ulang pekerja terkait penggunaan campuran gas asetilena dan oksigen untuk mencegah cacat penjelasan. Yang kedua yaitu ada painting RPN, dari RPN 280. Waktu flash off kurang diatasi dengan pengukuran tekanan alat painting dan pembersihan alat setelah digunakan untuk mengurangi kegagalan. Bentuk fisik tidak simetris. Yang ketiga itu ada RPN 245, dengan minim alat bantu menyebabkan plat bergeser. Perusahaan disarankan untuk menyediakan alat bantu yang sesuai untuk mengurangi cacat. Nah, ini merupakan sumber yang kami ambil, yaitu dari analisis pengendalian kualitas pagar di UD Muljaya menggunakan metode FMEA. Sebelumnya saya akan menampilkan contoh penghitungan RPN karena tidak dijelaskan dalam PPT. Nah, ini merupakan tabel dari penghitungan RPN yang mana dapat kita simpulkan dari penjelasan yang teman saya jelaskan. Ini merupakan contoh perhitungan untuk mencari dari data RPN. Ini yang kayak ngerendahin itu lah. Oke, mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.